Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video podcast saya, Vivaldi Aiko Putra, yang akan selalu menemani teman-teman setiap malam minggunya. Teman-teman, apa kabarnya nih? Saya doain kabar teman-teman baik-baik aja ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita jadi harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak ya teman-teman. Nah, pada video podcast malam hari ini, saya akan mengambil tema tentang bahasa Indonesia Go Internasional. Teman-teman tahu nggak? Bahasa Indonesia itu sebenarnya salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu loh. Itu yang membuat banyak kesamaan kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri lahir tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Sumpah Pemuda. Pada Kongres Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh berbagai suku dari Indonesia. Ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, Sumatera, dan Tionghoa. Pada saat itu, para pemuda di sana sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saat itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi, walau berasal dari suku yang berbeda, bisa menggunakan bahasa yang sama sebagai alat komunikasinya, yaitu bahasa Indonesia, teman-teman. Bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa resmi Republik Indonesia tepat sehari setelah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke. Bahkan, data menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi oleh lebih dari 160 juta manusia di dunia loh. Wow, banyak banget kan teman-teman? Teman-teman sendiri kesehariannya pakai bahasa Indonesia nggak nih? Ya, kalau udah pakai bahasa Indonesia sih bagus. Tapi, kalau yang kesehariannya belum memakai bahasa Indonesia, kita harus belajar. Kenapa? Masa kita yang berasal dari Indonesia sendiri nggak belajar bahasa Indonesia? Malah di luar negeri itu banyak universitas yang memberikan mata kuliah pilihan bahasa Indonesia ke mahasiswanya. Contohnya nih ya, di negara Jepang. Di sana, di Tokyo University of Foreign Studies membuka program studi bahasa Indonesia menjadi salah satu program yang paling diminati. Saingan untuk masuk program studi ini terbilang sangat ketat, karena setiap tahunnya hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil masuk program studi ini. Setelah itu, di Australia, di salah satu perguruan tinggi di Australia yang namanya University of Southern Queensland, juga buka program studi bahasa Indonesia loh teman-teman. Gak hanya universitas, banyak sekolah dasar di Australia juga mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, gak heran jika anak-anak di sana udah bisa bahasa Indonesia, bahkan fasih berbahasa Indonesia. Setelah itu, ada Ukraina, yaitu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Di Ukraina, ada program bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 2013. Dari 2013 ke 2020, udah 7 tahun loh teman-teman, lama juga ya. Setelah itu, di Korea Selatan, yang terkenal karena drama dan musik K-pop-nya, banyak warga negara Indonesia yang bergaya kekoreaan dan mempelajari bahasa Korea. Namun, siapa sangka, negara yang satu ini justru menyukai bahasa Indonesia loh teman-teman. Hankook University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena bahasa Indonesia terbukti merupakan salah satu bahasa yang disukai banyak negara di dunia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar podcast saya. Saya Vivaldi Aiko undur diri dan sampai jumpa di video podcast saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.